Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah audit perbankan syariah, yaitu Ibu Ulan. Yang saya hormati Kosma PBSA, yang saya hormati teman-teman semuanya yang insya Allah berbahagia pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah kita nantikan syafaat, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa konsisten dalam menjalani perkuliahan pada kali ini. Yang kedua, sholawat beriringkan salam berbuah kerinduan marilah kita curahkan kekaribaan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan yaitu materi tentang konsep audit syariah. Harapkan teman-teman bisa menyimak dan bisa senantiasa menjalani perkuliahan ini, dan kita mulai perkuliahan ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berlanjut, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Syifa Aulia Puspita dengan NIM 201420006, Putri Sofiani dengan NIM 201420015, Raihan Fizialita dengan NIM 201420016, dan yang terakhir adalah ada Esa Julia Juanda dengan NIM 201420002. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang sejarah perkembangan audit syariah, pengertian audit syariah, tugas utama audit syariah, tantangan audit syariah, dasar hukum audit syariah, tujuan dan manfaat audit syariah, filosofi audit syariah, macam-macam audit syariah, kerangka audit syariah, dan yang terakhir adalah perbedaan audit syariah dan juga audit konvensional. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dengan Raihan Fizialita dengan NIM 201420016 tentang sejarah dan perkembangan audit syariah. Audit muncul setelah kemunculan lembaga keuangan syariah sekitar tahun 1980-an yang membutuhkan fungsi audit berdasarkan prinsip syariah dan Islam. Dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, terdapat sebuah lembaga yang berfungsi seperti auditor yang bisa dinamai dengan sebutan lembaga Hizbah. Hizbah adalah sebuah lembaga agama di bawah otoritas negara yang menunjuk seorang untuk melaksanakan tanggung jawab untuk memerintahkan apa yang benar. Pembahasan mengenai sejarah audit syariah akan dibagi dalam beberapa fase, mulai dari awal lahirnya audit, audit sebelum datangnya Islam, munculnya audit di negara Islam, sampai audit syariah di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan audit syariah di Indonesia. Yang pertama adalah salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah di Indonesia telah dilakukan Bank Indonesia dengan menyelenggarakan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. ISEF merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang menyatukan perkembangan keuangan syariah dan kegiatan ekonomi di sektor real.
Yang kedua adalah seiring meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan memulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Tentunya menjadi peluang besar dalam perkembangan audit syariah. Dalam hal ini, setiap lembaga keuangan syariah yang berpotensi tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Baik itu peraturan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, fatwa-fatwa DSN atau MUI, maupun AAOJFJ. Dan lainnya terkait dengan kode etik seperti yang diatur oleh International Federation of Accounts. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian audit syariah. Berdasarkan KBBI 2008, audit adalah pemeriksaan pembukuan keuangan. Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan teknologi. Jangan ada yang ngomong dulu. Baik, berdasarkan KBBI 2008, audit adalah pemeriksaan pembukuan keuangan. Tuh. Berdasarkan KBBI 2008, audit adalah pemeriksaan pembukuan keuangan. Audit syariah adalah sebuah proses di mana pemeriksaan sistematis atas keputusan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan syariah, produk syariah, penggunaan teknologi informasi, proses operasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, dokumen dan kontrak, kebijakan dan prosedur, serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah. Adapun pengertian lainnya, audit dalam Islam merupakan salah satu unsur pendekatan administratif. Administratif yang dimaksud adalah penggunaan sudut pandang keterwakilan. Jadi, baik. Adapun pengertian lainnya, audit dalam Islam merupakan salah satu administratif, merupakan salah satu unsur pendekatan administratif. Administratif yang dimaksud adalah penggunaan sudut pandang keterwakilan. Jadi auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan atau investasi mereka sesuai dengan hukum-hukum syariah. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Syifa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya tugas utama audit syariah. Saat ini mulai berkembang pola audit syariah atau Ibrahim 2008. Tugas utama audit syariah pada lembaga keuangan syariah adalah mengawasi dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan diakui, diukur, dan dilaporkan secara akurat, serta adanya hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak yang berbeda. Selain itu, juga memastikan adanya kepatuhan terhadap standar yang relevan seperti aturan dari Bank AAOIPI dan sebagainya, meskipun
Demikian, dalam penerapannya audit syariah memiliki tantangan tersendiri. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini atau Rusdiana dan Saptaji 2018. Tantangan audit syariah. Dalam penerapan audit syariah memiliki tantangan tersendiri. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini. Ada 4 faktor utama yang menjadi kendala besar dalam penerapan audit berdasarkan hukum syariah, yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi, dan isu terkait independensi. Tantangan lainnya adalah peran DPS, Dewan Pengawasan Syariah, sebagai auditor mengikat dan memaksa seperti seharusnya. Dasar hukum audit syariah. Dasar hukum audit syariah berguna sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan audit yaitu surah Al-Mujarat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Terdapat salah satu hadis yang menjadi hukum audit syariah, yaitu hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersekutu selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." Saya kembalikan kepada moderator. Menjelaskan materinya. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh saudari Esa. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Tujuan dan manfaat audit syariah. Audit syariah bertujuan memastikan kesesuaian seluruh operasional suatu entitas syariah dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan manajemen dalam mengoperasikan entitas syariah. Menurut SAF dalam Gulzar, secara operasional audit syariah memiliki 4 tujuan audit dalam Islam, yaitu 1. Menilai tingkat penyelesaian dari suatu tindakan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas keberhasilan pekerjaan. Yang keempat, memberikan hukuman untuk kegagalan pekerjaan. Audit syariah di lembaga keuangan syariah terdapat manfaat yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama, audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan apakah sudah disusun sesuai peraturan berlaku. Yang kedua, menciptakan standar dan memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Next. Next, Rehan. Baik, selanjutnya filosofi audit syariah. Filosofi audit
Filosofi adalah sebuah kerangka berpikir untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Filosofi audit merupakan kegiatan olah pikir yang membahas ilmu audit, baik dari aspek realita maupun nilainya. Untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, pengertian filosofi audit syariah dapat beragam. Tetapi ada basic idea yang dapat diterima secara umum, yaitu satu, aspek rasional. Dari tindakan dan pemikiran yang cenderung diterima tanpa perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, menyangkut struktur ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis sehingga lebih bermanfaat dan berkurangnya hal-hal yang bersifat kontradiktif internal. Dan yang terakhir, memberikan sebuah dasar hubungan sosial yang dapat menyatu dan dipahami. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Telah menjelaskan tentang tujuan maupun filosofi audit syariah. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh materi kita yang terakhir, yaitu Putri Sofiani, tentang kerangka audit dan perbedaan bank syariah dan konvensional. Padanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih pemateri atas kesempatannya. Boleh next slide-nya. Oke, baik teman-teman. Jadi seperti yang dilihat di layar kalian, kerangka audit syariah. Jadi dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya tentu menjadi sangat penting ya teman-teman. Mengingat keduanya menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal dan optimal. Oleh karena itu dalam kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah memiliki 3 komponen kerangka audit, yaitu ada audit internal, audit eksternal, dan juga audit syariah. Teman-teman, audit internal yang dilakukan oleh auditor internal bank syariah tentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material. Selanjutnya ada audit eksternal, di mana dilakukan oleh auditor dari pihak luar bank syariah, seperti Bank Indonesia atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal. Selanjutnya ada audit syariah yang dilakukan auditor bersertifikasi SAS yang bertugas memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah tersebut telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Seperti itu untuk kerangka audit syariah. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional. Boleh silakan di next slide-nya, moderator. Oke teman-teman, sudah muncul di layar kalian ada perbedaan audit syariah dan juga audit konvensional. Boleh kita lihat milik audit syariah sendiri objeknya LKS, lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sedangkan kalau audit konvensional itu yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah, jadi tidak harus sesuai prinsip syariah Islam. Selanjutnya yang kedua, mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah. Tentu untuk audit syariah pasti harus diawasi oleh DPS, sedangkan audit konvensional tidak mengenal Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, dalam audit syariah, audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS tadi. Sedangkan untuk audit konvensional, audit dilakukan oleh auditor umum. Jadi dia general gitu, umum. Selanjutnya yang audit syariah, standar auditnya tentu IFI, sedangkan untuk audit konvensional standar auditnya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya untuk audit syariah, opininya tentu berisi tentang syariah compliance atau tidaknya LKS, lembaga keuangan syariah. Untuk audit konvensional itu tentu opininya ya berisi tentang kewajaran atau tidaknya penyajian laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi dari paparan tadi dapat kita pahami bahwa kerangka audit syariah harus memenuhi unsur di mana diantaranya pertama tentu untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah sendiri tadi. Selanjutnya tentu diselenggarakan dengan
acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIF tadi, dan juga telah bersertifikasi SAS ya teman-teman, sertifikasi akuntansi syariah itu singkatannya, yang harus dimiliki oleh auditor syariah. Selanjutnya, hasil dari audit syariah berpengaruh kuat tentu terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan lembaga keuangan syariah tadi. Berikut saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman yang telah mempresentasikan materi pada saat kali ini. Baik, beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi saya berikan kesempatan kepada 3 orang nanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya silahkan mengajukan tangan dan bisa apabila namanya disebutkan boleh menyalakan mic-nya dan maupun kameranya. Oke. Caca mau nanya. Raihan, Caca mau nanya. Baik, Elsa ya. Terima kasih Raihan. Tadi saya lihat Saya Sanawati dengan NIM 2014-2027 izin bagaimana tanggung jawab seorang auditor jika kliennya melanggar hukum dan pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan. Terima kasih. pertanyaannya di share melalui kolom chat ya. Selanjutnya yang Baik, mengangkat tangan Rehan. Nur Hamidah, boleh nyalakan. Silakan Nur Hamidah. Halo, Nur Hamidah. Ya, Nur Hamidah dengan NIM 003 izin bertanya, apakah yang menjadi ukuran kualitas pelaksanaan auditing? Sudah? Apakah yang menjadi ukuran kualitas pelaksanaan auditnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, penanya terakhir, silakan. Ada ini Sukaning Tias, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, Rehan, saya Sukaning Tias Madedene dengan NIM 2014-2005. Izin bertanya, apakah audit syariah hanya digunakan oleh lembaga syariah saja? Apakah boleh lembaga konvensional menggunakan audit syariah? Terima kasih. Apakah audit syariah hanya digunakan oleh lembaga syariah aja, ataukah boleh lembaga konvensional menggunakan audit syariah? Begitu, Sukaning Tias? Iya, Rehan. Oke, terima kasih. Izinkan kami dari pemateri untuk menyiapkan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hamidah. Apakah yang menjadi ukuran kualitas pelaksanaan auditing? Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing. Penerapan standar auditing sangat dipengaruhi oleh konsep materialitas dan risiko.
Materialitas berkaitan dengan relatif penting ataupun tidaknya suatu item dan besarnya pengaruh yang dapat diberikan akun dan nilainya terhadap keputusan yang akan atau yang sudah diambil oleh auditor ataupun manajemen. Konsep resiko berhubungan dengan besar kecilnya ketepatan ataupun kemungkinan item tersebut tidak tepat. Bagaimana Saudari Nur Hamidah? Pertanyaan. Mungkin Bagaimana? selanjutnya teman-teman dari pemateri akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Elsa. Bagaimana tanggung jawab seorang auditor jika kliennya melanggar hukum dan pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman. Jadi tentu ya auditor itu punya tanggung jawab seperti yang kita ketahui. Nah, di situ auditor tentu harus pasti banget nih bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, baik diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material tadi. Yang kedua, tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Nah, tentu laporan ini akan dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen, komit, audit, dan dewan direksi. Di situ ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, tindakan pelanggaran hukum oleh klien seperti yang tadi ditanyakan. Yang pertama, tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, tentu auditor akan bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum tadi. Untuk itu, caranya adalah langkah yang harus diambil oleh auditor, di mana auditor harus merencanakan suatu audit untuk mendeteksi nih teman-teman adanya tindakan melanggar hukum serta jadi audit itu harus merencanakan suatu langkah tadi untuk mendeteksi ada nggak nih pelanggaran yang melanggar hukum. Selanjutnya, tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum tadi. Apabila suatu tindakan melanggar hukum, tentu akan berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Nah, teman-teman, apabila revisi atas laporan keuangan tersebut kurang tepat, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada para pengguna laporan keuangan melalui suatu pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar bahwa laporan keuangan tersebut disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Seperti itu, teman-teman. Kalau untuk auditing syariah tentu dengan prinsip LKSA di lembaga keuangan syariah. Bagaimana, Elsa? Bagaimana, Cukup Elsa? jelas, Putri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Putri Sofiani, cukup jelas dan cukup memuaskan atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Saudari Syifa. Ini saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sukaning Tias. Apakah audit syariah hanya digunakan oleh lembaga syariah saja? Apakah boleh lembaga konvensional menggunakan audit syariah? Jawabannya, tujuan audit syariah adalah untuk memastikan perusahaan melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam. Dan apakah boleh lembaga konvensional menggunakan audit syariah? Boleh, karena di dalam undang-undang pun diatur secara rinci tentang landasan hukum dan dapat dioperasikan oleh lembaga keuangan bahwa lembaga keuangan konvensional pun boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Gimana, Sukaning Tias, sudah jelas? Oke sih, Pak. Terima kasih. Ya.
kasih Pak Aulia Puspita. Mungkin dari perjalanan presentasi kali ini mungkin dicukupkan saja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri yang telah mempersiapkan materinya sehingga bisa mempresentasikan sebuah materi yang cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan bisa diambil ilmunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 meminta maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya dan bisa mendengarkan dan maupun menyimak daripada presentasi kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Thank you.